Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengujian tarik. Uji tarik kita kali ini, kita akan melakukan berdasarkan standar ASTM D638. Untuk standar ASTM D638, ada beberapa spesimen yang bisa kita pakai. Hanya saja kali ini kita akan menggunakan tipe 1 untuk spesimennya. Untuk spesimen tipe 1 ASTM D638, dimensinya bisa kalian lihat pada layar. Dan berikut adalah bentuk aktual untuk spesimennya. Sebelum kita melakukan pengujian tarik, ada beberapa dimensi pada spesimen yang harus kita ukur. Pertama adalah panjang keseluruhan dari spesimen. Kemudian kita bagi spesimen menjadi dua, kita tarik garis tengahnya. Setelah itu kita lakukan area ukur. Area ukur pada spesimen ini angkanya adalah sekitar 51 plus minus 0,5. Kemudian yang terakhir adalah kita harus memberi tanda pada area pencekaman, yaitu 114 plus minus 5. Sebelum kita uji, kita juga harus mengukur lebar dan tebal dari spesimen. Setelah kita menandai spesimennya, baru spesimen itu nanti bisa kita lakukan pengujian. Pengujian tarik berfungsi untuk mengukur kekuatan mekanik pada material. Ada beberapa kekuatan mekanik yang bisa kita ketahui dari pengujian tarik. Pertama adalah nilai kekuatannya. Nilai kekuatan bisa kita lihat dari nilai stress at yield. Kemudian selain kekuatan, kita bisa melihat nilai kekakuan. Untuk nilai kekakuan, kita bisa melihat dari nilai modulus Young. Selanjutnya nilai elastisitas. Nilai elastisitas bisa kita ketahui dari nilai strain at yield. Kemudian keuletan. Nilai keuletan bisa kita ketahui dari strain at break kita kurangi dengan strain at yield. Dan yang terakhir, kita bisa mengetahui nilai dari ketangguhan. Nilai ketangguhan bisa kita ketahui dari luas area di bawah grafik. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin uji tarik. Yang pertama adalah frame. Kemudian ini limit switch untuk ketinggian, limit switch bawah, dan limit switch atas. Kemudian ini untuk pencekaman, ada di bawah dan di atas. Kemudian ini tuas untuk mencekam. Dengan untuk penyalakan mesin, tombolnya ada di sini. Kemudian ini tombol emergency stop, dan ini tombol kontrol. Sekarang saya akan menjelaskan cara menyalakan mesin uji tarik. Pertama, kita rilis emergency stopnya. Berikutnya kita tekan tombol on off-nya sampai display menyala. Setelah mesin menyala, selanjutnya kita setting parameter pada software mesin. Kita mulai pengujiannya dengan setting parameter-parameter di komputernya. Pertama, kita login dulu ke aplikasinya dengan nama admin dan passwordnya juga admin, kemudian klik OK. Setelah keluar aplikasinya, di situ ada beberapa pilihan, mulai dari select method and test. Itu nanti kalau kita mau tes, open test adalah membuka tes yang sudah kita lakukan, create new method adalah membuat tes baru, kemudian open method adalah membuka metode yang sudah kita buat. Pertama kita create new method dulu. Di sini ada beberapa parameter yang bisa kita setting di sistem, yaitu ada test type, bisa tensil, kompres dan lain-lain. Kita pilih tensil karena kita akan melakukan uji tarik. Kemudian untuk unitnya mulai ada SI, metrik, dan English. Kita pilih saja yang SI yang biasa kita gunakan. Di sensor
Untuk di sensor ini kita tidak melakukan setting apapun, nanti ikutin saja. Kita bisa pilih size nya small, standard atau large. Kemudian untuk testing, di testing ini kita setting kecepatan tarik yang akan kita gunakan berdasarkan material yang akan kita uji. Misal kita akan menguji ABS, maka kecepatannya 12,7. Untuk spesimen pertama kita pilih dulu kita mau menguji apa. Ada rubber, plastik, film sama standar, kita pilih plastik. Kemudian shape-nya kita sesuaikan dengan jenis spesimen yang kita pakai yang flat. Kemudian kita tulis bednya 1 dan itu adalah quantity per bed. Misalkan kita satu jenis ada 3 spesimen yang kita uji. Dengan unit size-nya kita pergunakan milimeter. Untuk namanya, karena kita akan menguji ABS, kita tulis saja semuanya ABS. Kemudian masukkan ketebalan dari spesimen. Jadi nanti yang harus kita masukkan adalah ketebalan, lebar, dan panjang jarak gripnya. Jadi sebelum spesimen itu kita uji, ketiga spesimen yang akan kita uji harus kita ukur terlebih dahulu. Bisa dilihat di gambar samping untuk thickness-nya yang diukur di gambar 1, width-nya juga ditunjukkan di gambar 1, kemudian GLG yang kita ukur ditunjukkan di gambar 2. GLG itu adalah jarak antar grip. Next-nya kita sekarang setting parameter apa saja yang kita ingin lihat setelah pengujian. Parameter ini nantinya akan digunakan untuk membaca kekuatan mekanik dari material yang kita uji. Kita coba saja masukkan untuk YP-nya atau yield point. Kita pilih, kita mau melihat untuk force, stress, stroke, dan stroke strain pada yield point-nya. Selanjutnya maksimalnya kita pengen lihat sama ada 4 force, stress, stroke, dan stroke strain atau strain pada posisi maksimal. Untuk break pun sama, kita pilih kemudian OK. Untuk stroke terakhir kita pilih stroke strain. Untuk stroke yang pertama, force-nya kita pilih stress-nya. Untuk parameter yang ingin kita tambahkan apabila tidak ada di pilihan tersebut, bisa kita buat sendiri dengan cara edit. Kemudian kita masukkan nama formulanya, misalkan di name-nya itu formula satunya kita ganti dengan modulus yang. Kita ingin tahu nilai modulus yang, maka name-nya bisa kita ganti dengan modulus yang. Kemudian formulanya bisa kita isikan sendiri dengan memasukkan rumus dari modulus yang. Misalkan maksimal stress per maksimal strain. Untuk satuannya, satuan modulus yang bisa kita isi dengan Newton per milimeter kuadrat. Jadi untuk rumus-rumus atau parameter yang ingin kita ketahui bisa kita tambahkan sendiri, dengan catatan kita harus mengetahui rumus dan satuan yang benar dari parameter tersebut. Kita cek lagi apakah sudah semua yang kita inginkan. Kalaupun nanti ada kesalahan bisa kita setting ulang. Kemudian untuk statistiknya kita bisa pilih apa yang ingin kita lihat. Kemudian untuk chartnya di sini offsetnya kita nolkan saja, jadi dimulainya dari 0. Kemudian overlay itu apabila kita centang, maka nanti grafik untuk produk untuk spesimen 1 dan kedua itu
berawalnya tidak sama, jadi jangan kita centang supaya berawalnya di 0 semua. Kemudian untuk report kita bisa tulis title-nya, misalkan Polman Astra, subtitle-nya bisa dengan nama grup kalian dan materialnya apa. Untuk orientasi kertasnya bisa kalian pilih mau potret atau landscape. Jadi nanti ketika hasilnya di print bisa kalian pilih mau terlihat potret atau landscape. Kalau sudah, tekan finish. Kemudian simpan di folder DC test. Kemudian buat folder sendiri. Kemudian setelah ada foldernya, setelah parameter tersetting, selanjutnya kita pasang spesimen pada mesin. Pertama kita cekam bagian bawah spesimen pada pencekam bawah, tepat di area pencekam bawah. Untuk proses pencekamannya kita tarik tuas ke atas, kemudian rilis penahannya. Untuk pencekaman bagian atas, kita kontrol ketinggian gripper dengan kontrol panel. Pastikan bagian gripper atas tepat di daerah pencekaman pada spesimen. Untuk proses pencekaman, kita tarik tuas pencekam ini ke bawah, kemudian kita rilis penahannya dan kita lepaskan. Setelah spesimen terpasang, kita bisa melakukan proses pengujian tarik. Setelah membuat metode tes, sekarang kita lakukan proses pengujian dengan cara klik select method and test. Kita cari folder kita tadi, kemudian finish. Di sini terlihat layar pengujian. Sebelum melakukan pengujian, jangan lupa untuk menzerokan force dan stroke dengan cara klik kanan zero. Kemudian kita start test. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Oke, bisa kita lihat bahwa grafiknya terlalu kecil dibandingkan dengan layar yang ada di tes, maka nanti bisa kita edit. Sekarang kita stop dulu tesnya dengan menekan stop, kemudian kita preview untuk melihat hasilnya seperti itu. Ini nanti yang akan di print. Ini untuk bawahnya. Nah, ini kan grafiknya terlihatnya terlalu kecil karena skalanya terlalu besar. Sekarang untuk menyesuaikan, kita bisa edit skalanya dengan klik reanalyze. Di bagian chart ini bisa kita ubah untuk maksimum dan minimumnya. Kita sesuaikan saja dengan jenis material yang akan kita uji. Kira-kira nilai dari sumbu X dan sumbu Y-nya berapa. Kita bisa lihat ulang. Kira-kira itu kan grafiknya kan nggak nyampe 2000. Untuk yang sumbu Y-nya dan sumbu X-nya tidak sampai 20. Sekarang kita reanalyze. Di bagian chart, untuk sumbu Y-nya kita ubah aja
yang mendekati sehingga nanti grafiknya akan terlihat lebih besar. Begitupun dengan X-nya. Karena tadi tidak sampai 20 mili, jadi kita ganti saja misalkan 20 mili. Setelah itu next dan finish. Maka grafik kita akan berubah. Nah, ini kan di bawahnya masih ada minusnya, itu juga bisa kita setting, kita reanalyze ulang. Di bagian chart untuk yang minimumnya kita zerokan saja. Nanti untuk zero pun ini masih ada minus yang akan terlihat. Jadi begitu caranya kalau misalkan kita ada data-data yang salah kita masukkan, bisa kita edit. Nah, itu tetap ada yang terlihat minus 200. Jadi untuk melihat apakah pengujian kita ada nilai minusnya atau tidak. Ketika kita akan melakukan pengujian kedua, nantinya juga sama, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita klik di satu strip 2, kemudian kita tes. Jangan lupa untuk menzerokan force dan stroke-nya. Setelah selesai nanti baru kita save. Demikian tadi penjelasan tentang pengujian tarik. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.